Malam Budaya. Nah, kali ini bersama dengan Ki Demang. Dalam acara Ki Demang Sibuk Ngopi. Sibuk Ngopi itu sinau budaya karo ngobrol inspirasi. Ngopi dulu, Mas. Ayo ngopi lo ya. Ngopi ya. Sama lah. Kesukaannya orang berbeda-beda. Tapi yang penting saya ngopi. Sibuk ngopi. Kita beda selera kan, nggak masalah. Beda selera, yang penting rasanya sama. Gitu. Kali ini saya ketemu dengan Mas Doni. Mas Doni ini tokoh aktivis di tahun berapa, Mas? Mulai 99 saya kuliah, Terus terus kuliah. cabang itu di 2005. Mantan ketua HMI cabang Malang di 2005. Luar biasa. Ini masa-masa di mana mahasiswa pasca reformasi sedang aktif dan giat-giatnya. Luar biasa ini. Matur nuwun. Ya, monggo kapan-kapan ke Kampung Budaya kalau Wijen ada banyak topeng dan lain sebagainya. Oke, ya insya Allah. Gini, Ki Demang ini salah satu inspirator juga sih, salah satu senior, terutama di bidang pelatihan di HMI. Saya mengenalnya di situ. Terus suatu ketika kita bertemu dulu, yang jelas pernah LK2 atau apa gitu. Saya minta tolong bantuannya beliau karena memang harus di MOT-nya ya. Iya. Kalau Demang ingat seperti itu ya. Iya. Terus gini, Demang, Nyun Sewu, saya kan ini kan lagi buat buku Luar biasa. tentang HMI cabang Malang, terutama mulai pendirian sejarah HMI, terutama Malang itu mulai tahun 1955 sampai. Jadi HMI, Mas Doni sampai saat ini masih ngurusi HMI? Nggak ngurus HMI sih, cuman karena jiwanya di situ. Jiwanya di HMI masih ya. Menurut saya, kalau misalkan ini kan banyak profesor yang sudah ditelurkan di HMI. Betul. Banyak dokter, pengusaha macam-macam, namun saya melihatnya belum tertulis secara kiprah dan sepak terjangnya. Iya. Jadi ada ide waktu itu memang mantan ketua umum termasuk Pak Mas Rani waktu itu juga Pak Adnan Muhajir di Majalah. Iya. Kok tiba-tiba ada inspirasi, wah ini saya harus nulis buku ini. Buku karena Nyun Sewu terbatas terjangnya HMI itu kan bukan cuma di internal HMI tapi secara umum bisa. Berarti menulis buku untuk yang Malang. Untuk khusus Malang, Itu khusus Malang. sejarah yang nasional kan sudah ditulis dengan Agus Jalan Setompil. Loh, Mas Doni ini apa sih aktivitas sehari-hari kok sampai saat ini masih mau nulis gitu? Saya sudah males nulis ini. Anaknya ketopres orang remeh. Betul, saya ngopi. bergerak di dunia pendidikan. Oh, pendidikan wajar harus jadi penulis. Oke. Saya guru SMK 1 Singosari. Iya. Singosari. Nggih, Singosari. Karena memang Nyun Sewu budaya literasi kita membaca, bahkan jangankan nulis, baca saya susah kan. Itu yang perlu diperkuat. Betul. Nyun Sewu ini saya ngambil tema tentang sejarah, terus apa simbolis Malang tentang sejarah. Saya kemarin mau ngambil tugu yang pada waktu Tugu Malang. Tugu Malang itu kan pernah Pak Soekarno kesini itu kan meresmikan itu. Saya lupa tahun berapa. Tapi kok terlalu mainstream itu ya. Terlalu mainstream. Nyun Sewu ya memang seperti itu. Tapi kok ada lagi produk yang besar terkait dengan filosofi. Filosofi itu. Nah saya ambilkan topeng Malang. Tapi ini contohnya. Buku saya ini benih masa, artinya benih ini kan bibit calon gitu ya. Masa itu kumpulan seseorang. Artinya kenapa ambil benih masa? Karena memang diceritakan bahwa buku ini bercerita tentang lahirnya HMI sampai perjuangannya terhadap nasional. Bahkan Nyun Sewu di dalamnya itu ada perjuangan sampai ada pertentangan dengan G30S dan sebagainya. Luar biasa hero itu. Sampai terakhir kami sampai tahun 1970 menulis tentang NDP nilai dasar perjuangan itu atau pernah berubah namanya nilai identitas kader, tentang rohnya HMI yang mencetuskan kan almarhum Kolis Majid. Munculnya di cabang Malang. Itu di Malang. Iya. Berarti cabang Malang ini sangat besar peranannya terhadap perkembangan pertumbuhan HMI, gitu kan, tentang sejarah pergerakan mahasiswanya, beserta dengan nilai-nilai yang dibangun itu maksudnya dari mana? Dari mana? Sampai Nilai-nilai dasar perjuangannya ya sampai ke nasional. Luar biasa, sampai nasional. Makanya kan
kami pede menulis ini karena bukan lingkungan Malang saja, tapi bahkan nasional. Bahkan ada satu peristiwa, kalau kita lihat di sini ada 7 Maret tentang 7 Maret 65 itu bahkan diliput, salah satu diliput radio dari Australia terkait dengan Nyun Sewu, pergerakan melawan pergerakan CJNI dan teman-temannya. Di zaman 65-an Ya. Wah, luar biasa. Berarti memang besar sekali peranan HMI dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Betul. Karena ada orang-orang dari dalam kan begitu. Jadi nggak salah kalau kemudian siapapun mahasiswa masuk HMI karena ini organisasi yang perjuangannya luar biasa. Jadi orang ikut HMI jangan pernah diragukan lagi tentang Pancasilanya. Nah, hari ini ulang tahun Pancasila ya. Betul. Selamat hari ulang tahun Pancasila. 1 Juni ya. 1 Juni gitu ya. Ini gimana ya? Saya jenengan kan pelaku budaya. Ini kok kenapa simbolnya topeng? Makanya saya bilang tadi salah satu contoh filosofi atau pergerakan sosial budaya di masyarakat itu kan diwakili dengan topeng. Iya. Saya Nyun Sewu ya, saya nggak ngerti apanya. Yang jelas saya tempelkan di sini ibarat karena topeng itu. Dengan tiba-tiba atau bagaimana ini? Saya pikirnya sederhana di depan. Filosofi hidup itu kan macam-macam. Iya. Nah, ada yang bertopeng, ada yang tidak melambangkan wajah. Ini kan Betul. Wajah ini berjuta makna lah. Ya. Maksud saya tempelkan gini selain malangannya, tapi ada nilai filosofi di situ. Iya. Itu. Saya Nyun Sewu ya, Mas Bang. Tolonglah ini bisa dipertajam. Apa sih maksudnya begitu? Jadi aku sing tak kan cerita sajane aku tuh mau tanya tentang apa isi buku ini kok kenapa harus mengulas tentang Sambul ini. Ya nggak apa-apa begini Mas Doni. Nggak apa-apa. Jadi ini bagus banget ya bukunya. Benih Masa Mengenal Jati Diri HMI Hingga Revolusi. Silakan dibeli, nanti hubungi Mas Doni. Kok gambarnya topeng. Jadi gini, kita bicara soal topeng itu kan kita topeng. Jadi topeng Malang itu mengalami beberapa fase perkembangan. Pertama di kerajaan Kanjuruhan itu dulu topeng itu digunakan untuk ritual Raja Gajayana itu dengan nama Puspasarila, dulu namanya Puspasarila, terbuat dari emas, tembaga dan lain sebagainya untuk ritual mendatangkan roh dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari bahan material sampai emas itu berarti sudah teknologinya luar biasa. Teknologi zaman dulu sudah canggih, gitu kan. Kalau sampai sekarang itu tidak bisa membuat topeng emas, ya kebangetan. Bisa lah saya kira gitu ya. Terus kemudian masa berikutnya di kerajaan Singosari. Ya. Oke. Jadi Raja Kertanegara itu sudah kemudian mengembangkan topeng juga sebagai ritual, juga sebagai sebuah pertunjukan, gitu kan. Kalau masa kejayaannya Kanjuruhan itu ada Candi Badut. Nah, Kertanegara ada candi mana? Ayo, Candi Jatuh. Tumpang. Oke. Tumpang. Rumah mertua di sana ya. Rumah sampean Tumpang? Ya. Loh, luar biasa. Rumah mertua. Rumah mertua Tumpang. Udah orang Tumpang. Nah, di Kudusan situ kalau yang yang di Tumpang itu kan di Mas saya yang Jatuh itu kan sebelahnya. Ya dekat kan itu. Dekat. 300 meter loh ya. Sudah berarti sampean orang Jambu. Jadi gitu. Terus kemudian topeng juga mengalami masa kejayaan, bangkit kembali di Raja Hayam Wuruk dan sudah menjadi sebuah pementasan dan lain sebagainya. Tapi gitu ya, sejak Hayam Wuruk itu tokoh yang diangkat adalah Panji. Dan tahu ya, Panji itu adalah budaya orang Jawa Timur atau budaya nasional ya yang sebenarnya sudah diakui oleh UNESCO menjadi Memory of the World ya. Kira-kira di tahun 2016 kemarin Indonesia mendapatkan pengakuan budaya Panji sebagai salah satu budaya orang Jawa Timur. Nah, jadi yang kemudian menginspirasi sebagai budaya Nusantara kita. Nah, Panji itu artinya ada, memang orangnya ada, tokohnya ada. Bukan, Panji itu personal apa salah satu bentuk kegiatan apa itu?
Karena bukan orang. Hah? Panji itu bukan orang. Oke. Orang, itu nama orang. Jadi Panji itu adalah ya Raden Inokertopati yang dari Jenggolo, dari dan apa namanya? Gini ceritanya gini urutannya. Jadi Prabu Airlangga itu memecah kerajaannya menjadi 4 agar akhirnya semuanya menjadi raja. Yang pertama dipecah menjadi Jenggolo, Panjalu, Kurawan dan Malwapati dan sebagainya kan gitu. Nah ada banyak versi pemecahan tentang kerajaan ini. Yang jelas memang anak-anaknya atau keturunannya Airlangga itu memang ingin menjadi raja-raja semuanya gitu. Nah termasuk yang Kediri. Nah Kediri itu adalah kerajaan Panjalu gitu ya. Panjalu atau Daha atau Kediri. Oh Doho ya. Nah, Daha atau Kediri Doho. Kemudian kalau Jenggolo ya di sini di daerah Sidoarjo sana lah, itu juga lah ya itu kan. Atau Kauripan. Iya. Nah, Uripan gitu. Nah, itu masing-masing punya anak. Anak yang dari kerajaan Jenggala itu namanya Panji. Lebih singkat Ini untuk apa? Langsung ke pokok bahasa. Nah, topeng ini, ya topeng ini yang ada di sini ini adalah topengnya Panji. Oke. Terus kemudian yang Panjalu itu punya anak namanya Raden Gunung Sari. Yang putih ini adalah topengnya Gunung Sari. Gunung Sari. Nah, kemudian dua kerajaan yang pecah ini bersatu kembali menjadi kerajaan besar Uripan dan kemudian menjadi satu kesatuan kerajaan Kediri kembali gitu ya. Karena pernikahan Panji menikah dengan Dewi Sekartaji yang ada di Kediri. Nah, Dewi Sekartaji ini punya adik namanya Raden Gunung Sari yang topeng putih ini menikah dengan Ragil Kuning, adiknya Panji. Jadi ini persatuan kembali. Masih ada unsur darahnya itu ya? Unsur darah. Ini darah adik sepupu, kakak adik sepupu gitu ya. Seperti itu. Mempersatukan kembali hubungan, baik hubungan ideologis, hubungan biologis, hubungan kultural disatukan kembali menjadi satu kejayaan besar yang kemudian menjadi budaya Panji. Jadi ini tepat sekali. Mantap ini ya. Jadi ini tidak dapat. Loh, ya ini. Saya ceritakan yang mengembangkan budaya Panji terbesar itu malah justru ada di Malang. Yang karena adanya kerajaan Kediri mempunyai bawahan Tumapel, kemudian berkembang menjadi Singosari dan Singosari menjadi cikal bakalnya kerajaan Mojopahit. Ini dia Malang. Siapa lagi? Iya karena bapaknya kerajaan itu Singosari. Bapaknya kerajaan itu Singosari gitu loh. Nah, bibit-bibit inilah yang kemudian tumbuh dan kemudian kalau tepat budaya Malang adalah budaya tentang topeng. Jadi saya jujur aja terharu, terkagum-kagum dan bahkan terbantu upaya saya yang selama ini mengembangkan budaya Malangan melalui topeng. Malah justru ada salah satu tokoh ya generasi muda, generasi yang lahir di dunia pergerakan itu mengangkat budaya Panji. Saya jujur aja jarang loh ya. Jarang buku-buku yang mengangkat. Sangat jarang. Bahkan mungkin hanya saya temukan 1-2 dan menggunakan topeng dan itu ternyata bukan topeng Malang. Jadi ada orang Malang gitu kemudian membuat buku ada topeng, tapi ternyata topengnya adalah topeng topeng Cirebon. Karena mungkin dia tidak topeng. Akhirnya saya mengambil tematik topeng ini luar biasa ya. Saya kira luar biasa. Apabila di dalam ini tadi Mas Doni itu menceritakan tentang sejarah pergerakan, ya, sejarah bersatunya kembali, mempersatuan kejayaan dan lain sebagainya. Yang di situ ada patriotisme, ada heroisme, ada aroma cinta kasih, ada aroma benih-benih asmara, benih-benih apapun yang ada. Semuanya sudah tertuang dalam budaya Panji di sini. Ini ada di buku sini ada. Aku belum baca saudara. Gitu ya. Ini saya baca daftar daftar isinya sebentar ya. Saya lihat ya. Nampaknya kok ini luar biasa ini buku ini. Ini luar biasa, ada strategi memperhatikan masa darurat. Dan memang Panji, Jenggolo, Panjalu itu memang dulu masa-masanya pernah direbut oleh pasukan Tartar ya dari luar begitu. Dan sebenarnya apa rebutannya? Saya potong. Sejarah itu kan berulang. Termasuk yang di sini pun itu juga nampaknya sejarah yang selalu dalam beberapa dekade entah
setiap 100 tahun, entah 300 tahun dan lain sebagainya itu selalu berulang begitu, namanya seperti itu kalau kita cermati. Dan nampaknya ini terjadi di Malang. Dan hari ini Mas Doni telah membuat buku dan topeng ini sudah mewakili dari cerita tentang budaya Panji, tentang heroisme, patriotisme dan lain sebagainya, tentang tentang keberagaman, tentang bagaimana budaya itu dikembangkan dalam bentuk nilai-nilai dan lain sebagainya. Itu ada di buku ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, patut kiranya bahwa tidak salah ya, HMI itu harus juga mencintai budaya Panji gitu kan, karena itu adalah budaya kita ya, yang menjadi epos sejarah budaya kita. Jadi kita tidak mencontoh yang lain, kita sudah ada, dan ini HMI turut serta melestarikan tentang budaya Panji yang ada di Malang. Ini luar biasa. Saya berterima kasih Mas. Iya. Ya istilahnya ini kan kita tidak sengaja ya prosesnya, tapi memang kayaknya takdir lah. Nampaknya gitu. Ya, kalau Tuhan sudah mentakdirkan jalan lain, jalan kebenaran, jalan kebaikan. Nah, bertemunya sejarah HMI dengan budaya Panji itu ada di sini ya. Silakan beli buku Benih Masa, Mengenal Jati Diri hingga Revolusi, dan budaya Panji terwakili ada di sini. Oke. Terima kasih Juli ya. Sama-sama. Wah, luar biasa. Oke, bersama kita mang sibuk ngopi sinau budaya karo ngobrol inspirasi. Buku ini menginspirasi. Terima kasih, Rahayu.